Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang listrik mana satu kaitannya sama subbab usaha medan dan medan konservatif. Usaha yang bekerja pada pemindahan muatan. Jadi ini saya ambil dari buku Skaum ya. Ini intinya ketika ada muatan sumber, ya, G kecil, dia itu akan memancarkan E ke sini. Nah, tetapi di sini kita kasih muatan uji. Nah, muatan uji ini akan mengalami gaya ke sini yang sebesar F ya. Dan yang ke sini sebesar FA. Sedangkan usaha yang dilakukan oleh muatan uji itu adalah usaha untuk memindaki ya, di mana arah perpindahannya nanti karena E dari muatan sumbernya itu ke sini, maka dia ke sini. Jadi dia akan mengalami berlawanan arah dengan gaya FA. Saya ulangi lagi. Usaha pada Q muatan uji Q besar yang warna ungu ya, itu berlawan arah dengan perpindahan, otomatis menyebabkan gaya FA ini bernilai negatif di sini. Begitu. Kalau kita lihat persamaannya adalah begini. Negatif FA dot DL min QI DL. Nah, ketika ini ya, ada tulisan tidak kelihatan ini ya. Ketika usaha bernilai negatif itu menunjukkan medan listrik yang bekerja pada muatan tersebut dan sebaliknya. Artinya begini. Kalau nilainya ini negatif, itu menunjukkan yang bekerja adalah E. E dari mana? E dari muatan sumber. Begitu. Contoh, ini adalah contoh soal tentang bagaimana kita mencari usaha yang dilakukan. Jadi yang pertama kita lihat E itu di sini adalah medan, adalah merupakan besaran vektor yang mana dia memiliki nilai AX dan AY atau X topi dan Y topi. Nah, pertanyaannya adalah tentukan usaha yang dilakukan untuk memindah sebuah muatan Q min 20. Jadi Q-nya kita kasih min 20. Ya, sehingga otomatis karena ini min, kita masukkan ke persamaan W yang juga ada min QE-nya, otomatis saling meniadakan. Nah, tinggal kita tentukan di sini dari origin berarti titik 0,0 ya. Origin adalah titik dasar adalah 0, kalau kita 3 dimensi berarti 0, 0, 0 itu origin. 0, 0. Nah, 00 cuman di sini ada perubahan. Yang berubah di mana? Di angka 4. 4 itu miliknya siapa? Miliknya X ya. Yang berubah itu di yang depan sendiri. Ini ada sumbu X. Maka otomatis pada saat yang pertama DL-nya adalah DLX. DLI topi. DL-nya DLI topi. Saya ulangi lagi. Karena di sini yang berubah 4, maka DL yang dimaksud di sini itu adalah searah sumbu X, maka DL I topi. Nah, gini. Sehingga kalau kita dotkan sisa yang suku pertama dari E, suku kedua karena Y tegak lurus dengan I, dia nilainya 0. Gitu. Sehingga kita dapatkan persamaan ini. Coba ya ditulis ini sebagai latihan soal. Terus yang kedua, itu yang berubah adalah dari 4,00 ke 4,20. Jadi ada perubahan di titik 0 ke 2. Berarti kalau begitu perpindahannya atau DL-nya searah apa? Searah J, searah Y. Maka otomatis yang kedua itu yang suku pertama 0, suku yang kedua ada nilainya. Begitu ya. Coba dilakukan integralnya. Saya kira integralnya sederhana ini. Nah, sekarang kita bahas sifat konservatif medan listrik. Sifat konservatif medan listrik itu diawali dengan pembahasan tentang perpindahan dari A ke B.
dikatakan di sini hasil integral tidak bergantung pada lintasan, tapi tergantung pada sisi awal dan sisi akhir. Jadi ketika titik A ke B ya diintegralkan hasilnya berapa ya. Jika itu konservatif, jika ini konservatif, maka bisa kita balik kondisi ini. Dari A ke B bisa kita hitung dari B ke A. Ya, kita akan mendapatkan hasil yang sama, cuman ini ya, kita dapatkan hasil yang sama atau bersifat reversible. Ya. Nah, di mana dl-nya kalau itu koordinat bola itu menjadi seperti ini. Nah, kalau koordinat bola nanti kita lihat di kasusnya itu koordinat apa. Nah, selanjutnya di sini E.dl, E-nya itu kan sudah ada di atas sendiri ini ya. Terus baru kita masukkan yang di sini ini. Ya. Sehingga kita dapatkan persamaan potensial. Ini sudah persamaan potensial. Ya. Potensial. QRA min RB. Ya. Apa kesimpulan untuk slide ini? Hasil integral tidak bergantung pada lintasan. Jadi lintasannya bentuknya seperti apapun tidak berpengaruh, tetapi bergantung pada posisi awal dan titik akhir. Hanya bergantung posisi awal dan titik akhir. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini keterangan yang lebih detail. Ya. Ketika nanti medan konservatif ini lintasannya melingkar seperti ini, tertutup seperti ini, maka otomatis titik awal dan titik akhirnya sama, sehingga akan bernilai ini 0. Ya, itu salah satu ciri yang kedua. Terus selanjutnya kita membuktikan dengan teorema Stokes ya. Ya. Dalam teorema Stokes itu biasa dicirikan integral tertutup dari sebuah luasan otomatis ya, itu sebanding dengan curl dari integral luasan yang mana searah dengan garis normal. Ini teoremanya. Ya. Kita lihat selanjutnya, karena di sini EDL tertutup itu 0, maka dapat dipastikan bahwa sifat dari medan E itu adalah seragam atau nilai curlnya adalah 0. Seragam itu maksudnya begini. Nah, jadi nilai E dianggap seragam itu begini. Nah, ini seragam. Nah, jadi E itu begini, seragam. Maka nilai curlnya adalah 0. Kalau ada medan yang seperti ini, garis medannya itu namanya seragam dan nilainya 0. Nah, jadi saya ulangi lagi, dengan adanya teori Stokes ini kita mendapatkan sifat yang ketiga dari medan listrik atau medan konservatif ini, yakni apa? Del cross E nya adalah 0. Dibuktikan dari Stokes mengatakan, ini pernyataan Stokes, medan pada bidang tertutup itu sebanding dengan integral diferensial curl dari sebuah vektor yang mana dia itu hasil curlnya itu adalah searah dengan garis normal. Dengan adanya dot itu berarti mengindikasikan dia itu searah. Nah, tetapi terbukti di sini nilai EDL tertutupnya sesuai persamaan yang di atas itu 0, jadi otomatis del cross E-nya adalah 0. Nah, 0 ini kalau kita jabarkan dalam bentuk medan seperti ini. Karena curl itu nanti akan dibahas di slide selanjutnya, itu hanya berlaku pada medan yang tidak seragam. Karena E itu 0, maka diasumsikan E itu adalah termasuk medan yang seragam seperti ini. Nah, terus ini di bawah itu ada cara mengkerlkan sebuah besaran. Coba dilatih nanti ya. Jadi cara kerlkan gini, misalnya kita mencari X ya. X kita letakkan di sini. Nah, otomatis yang tidak kita lingkari di bawah Y sama Z kita kalikan.
otomatis kita kalikan do z. Do vz ini ya, ini ke sini kita kalikan, dikurangi yang ini ke sini, ini plus, yang ini min, selalu gitu ya, plus itu min. Seperti itu. Untuk yang y berarti yang y ini kita lingkari ya, yang y kita lingkari. Nah, cuman perlu diingat kan habis ini plus, di sini min ya, ini plus. Nah, prosesnya sama kayak ini. Yang ini nanti dianggap plus, coba ini dipelajari ya, yang kesini dianggap min. Maka otomatis suku yang kedua untuk vektor satuan J ini berbeda arah negatifnya dengan X yang depan. Kenapa? Karena dasarnya di sini sudah plus, ini min, ini plus, kan begitu ya. Nah, curl atau rotasi pusaran dari medan vektor dihubungkan dengan rotasi dari medan vektor tersebut. Rotasi dari medan vektor tersebut. Jadi intinya curl itu menggambarkan arah vektor, arah medan vektor. Jadi kalau curlnya tidak nol berarti dimungkinkan dia juga berputar seperti ini, berrotasi seperti ini garis medannya. Ini biasanya nanti akan dibuktikan di medan magnet ya. Medan magnet itu medannya adalah curl. Rotasi dapat dipandang sebagai ukuran ketidakseragaman medan. Nah ini, jadi rotasi ini menunjukkan tidak seragam. Yang seragam yang saya katakan tadi, yang seperti ini seragam. Ya, seragam ini seperti ini. Nah, terus semakin tidak seragam suatu medan semakin besar pula pusarannya. Jadi semakin tidak seragam maka semakin besar pusarannya. Jadi belum tentu bentuknya melingkar persis seperti ini. Intinya tidak seragam gitu aja, berarti dia itu memiliki nilai curl. Jika medan tersebut seragam maka curlnya 0. Dan sekarang konsekuensi dari sifat konservatif adalah dapat dinyatakan perbedaan titik awal dan titik akhir. Jadi ditentukan titik awal dan titik akhirnya saja. Bersifat reversible artinya bisa kembali ke titik semula dengan cara dibolak-balik ya. Nilainya hampir sama nanti. Cuma beda di arah, otomatis beda di plus minusnya ya. Terus berlaku kekalahan energi tidak bergantung bentuk lintasan, titik awal sama titik akhir ajar. Jika titik awal dan titik akhirnya sama maka bernilai 0. Ini yang lintasan tertutup tadi. Nah ini ada contoh soal untuk membuktikan manakah yang konservatif atau tidak. Nah kalau ada contoh soal seperti ini, maka kita tinggal kita curlkan mana yang dari curl A sama B ini yang nilainya 0. Itulah yang konservatif. Nah ini bisa dibuktikan ya. Coba dibuktikan sendiri di rumah masing-masing. Nanti saya kirimi slide-nya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.